Shalom kelas peserta remaja. Gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya baik dan selalu bahagia, selalu sehat, selalu sukacita dong. Nah, hari ini kita bertemu lagi di ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik siapkan hati untuk berdoa. Kakak akan memimpin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa untuk segala berkat-Mu sehingga kami bisa berkumpul dalam ibadah online ini Tuhan, walaupun hanya online dan di tempat kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sedikit tentang firman-Mu. Berkatilah agar firman-Mu ini dapat tersampaikan untuk adik-adik sekolah minggu, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan. Bapa, walaupun kami terpisah oleh jarak, tetapi biarlah sukacita selalu hadir, selalu datang di setiap kami individu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang selalu memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan langsung masuk dalam hati kami, sehingga kami bisa menerapkannya, menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan firman. Firman hari ini diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30. Adik-adik buka Alkitabnya. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Walaupun online tetapi harus tetap membuka Alkitab. Oke? Sudah semua dibuka Alkitabnya? Kakak akan membacakannya dan adik-adik mengikuti di rumah masing-masing juga ya. Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30. Pengakuan Petrus ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ayat 28. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin. Nah, adik-adik pernah dengar gak sih pepatah tentang tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal maka akan sayang? Pernah dong, ya kan? Kau juga pernah dengar. Nah, adik-adik tahu nggak sebenarnya makna dari pepatah itu? Nah, makna dari pepatah itu sebenarnya kalau kita mau menceritakan sifat orang, kita mau mendeskripsikan sifat orang, kita harus kenal lebih dekat dulu dengan dia. Jadi kita harus kenal dulu dengan dia, pasti kita bisa menceritakan tentang orang itu. Misalnya, kakak punya sahabat yang udah lama banget kakak temenan, kita udah sering main dan lain-lainnya. Terus ketika ada orang nanya tentang sahabat kakak ini, karena kakak sudah kenal lama, sudah kenal dekat, jadi kakak bisa menceritakan, oh teman kakak ini, sahabat kakak ini itu orangnya baik, disiplin, nggak nakal, nggak suka ngata-ngatain. Kakak bisa menceritakan itu karena kakak sudah kenal dengan sahabat kakak ini dari lama dan dekat. Nah, makna pepatah itu berkaitan nih dengan firman kita hari ini. Nah, apa sih yang bikin berkaitan? Itu tertera di ayat 27. Di ayat 27 itu Yesus kan lagi menuju kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi kan bersama murid-muridnya. Nah, waktu di jalan Yesus kan nanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku ini? Nah, murid-muridnya bilang, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Terus Yesus merespon dengan menanyakan lagi, lalu katamu siapakah aku ini? Nah, di situ
Yang langsung menjawab adalah Petrus. Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, adik-adik bisa membedakan gak sih pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua yang diberikan oleh Yesus? Iya, bedanya itu kalau pertanyaan pertama itu tuh Yesus itu menanyakan pendapat dari orang lain tentang siapa Yesus. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, Yesus itu menanyakan langsung kepada murid-muridnya. Jadi pandangan murid-muridnya ini Yesus itu seperti apa? Dan Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya itu Masia atau dapat diartikan sebagai yang diurapi, dan berasal dari bahasa Yunani yang artinya Kristos atau Kristus. Makanya jika diartikan yaitu Yesus Kristus. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa Petrus itu bisa mengatakan kalau Yesus itu Mesias? Ayo, adik-adik pasti juga sering dong dengar kalau misalkan Mesias adalah juru selamat dunia, ya kan? Iya, karena Petrus itu menganggap kalau Yesus itu bukanlah manusia biasa, bukanlah orang biasa, tetapi raja yang dijanjikan sebagai juru selamat dunia. Intinya samalah seperti Mesias yang sering kita bilang, Mesias adalah Mesias juru selamat dunia, kayak gitu-gitu. Sama. Ya, Petrus menganggap itu. Nah, ketika Yesus mendengar itu, Yesus kaget karena Petrus ini salah satu murid Yesus yang sangat aktif dalam di antara murid-murid lainnya. Dia sangat merespon pertanyaan yang diberikan dengan cepat oleh Yesus. Nah, sekarang kakak tanya sama adik-adik, menurut adik-adik siapa Yesus? Kalau ada adik-adik yang jawab, Yesus itu juru selamat dunia, Kak. Benar. Yesus itu menebus dosa-dosa manusia, Kak. Benar. Yesus itu pengampun, Kak. Benar. Yesus itu rela mati di kayu salib, Kak. Benar. Semua yang adik-adik bilang itu semuanya benar. Yang kita tahu, Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, menurut adik-adik sifat Yesus itu seperti apa? Ayo, karena adik-adik sering kan bilang Yesus itu menebus dosa. Adik-adik tahu nggak sifat Yesus itu seperti apa? Ya, sifat Yesus itu kalau ada adik-adik yang jawab penyabar, penyayang, pengasih, lemah lembut, itu semua jawaban adik-adik benar. Ya, karena semua itu sifat Yesus itu ditunjukkan ketika Yesus benar-benar berjuang untuk manusia. Tapi dengan kita tahu Tuhan Yesus itu pengampun, kita juga nggak boleh seenaknya untuk kayak kita berbuat dosa, kayak kita mencuri, kita berbohong, melawan orang tua, dan lain-lainnya, karena itu juga merupakan larangan dari Tuhan. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita harus menghargai kalau Tuhan itu udah rela mati di kayu salib untuk kita, untuk anak-anaknya, supaya kita nggak berdosa. Kita harus menghargainya dengan cara menuruti, melakukan 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Masih ingat dong? Ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain-lainnya. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri firman ini, kakak mempunyai 3 poin yang bisa adik-adik ambil dalam firman hari ini. Yang pertama, adik-adik tahu? Yang pertama itu percaya bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Mesias atau juru selamat dunia. Tapi kembali lagi, kita nggak boleh seenaknya. Kita harus berterima kasih dengan cara kita berbuat baik kepada sesama kita, supaya orang-orang di sekitar kita tuh juga paham kalau Tuhan itu baik. Itu tercermin dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan dan anak-anak Kristen. Poin yang kedua adalah bersaksi. Adik-adik udah tahu belum bersaksi itu apa? Bersaksi itu sama dengan bercerita. Bercerita apa? Bercerita tentang kejadian yang dibantu Tuhan. Secara nggak langsung, secara kita sadari itu dibantu sama Tuhan. Tuhan bekerja atas itu.
Misalnya gini, adik-adik pergi ke sekolah, terus adik-adik lupa bawa bekal, dan adik-adik juga lupa bawa uang jajan, ya kan? Nah, masa adik-adik nggak makan di sekolah ketika istirahat, teman-teman yang lain makan? Nah, puji Tuhannya, salah satu teman adik ini ada yang bekalnya kelebihan, sehingga dia berikan bekal itu ke adik-adik. Puji Tuhannya juga, perut adik-adik jadi nggak kosong, dan adik-adik jadi nggak sakit dong. Nah, itulah bentuk tindakan yang Tuhan berikan melalui teman adik itu, biar adik-adik tuh nggak sakit gitu. Nah, poin yang ketiga adalah melakukan tindakan baik seperti yang Yesus ajarkan, tetapi jangan hanya sekedar kata-kata, melainkan perbuatan. Artinya apa? Artinya jangan hanya janji, kalau misalkan iya aku janji aku bakal rajin belajar, aku janji aku bakal menghargai, aku janji aku nggak bakal ngelawan orang tua. Itu benar-benar harus dilakukan, jangan hanya cuma ngomong aja. Jadi benar-benar harus, kalau udah janji sama diri sendiri untuk rajin belajar, ya adik-adik mengatur jam belajar adik-adik agar benar-benar dilakukan. Kalau misalkan selama ini adik-adik masih suka melawan orang tua, adik-adik harus janji sama diri adik-adik sendiri. Kalau misalkan aku berjanji, aku benar-benar berjanji untuk tidak melawan orang tua dan menghargai, menghormati orang tua atau orang yang lebih besar daripada aku. Kayak gitu. Oke? Oke adik-adik, segitu dulu firman yang kakak sampaikan. Semoga apa yang tadi kakak sampaikan benar-benar bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke, untuk meresponi firman kita hari ini, kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa, ambil sikap yang baik. Kakak akan memimpin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa, kalau Engkau boleh menemani kami untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu itu sendiri. Bapa, kami baru saja mendengarkan firman-Mu, berkatilah
agar firman-Mu ini benar-benar tersampaikan untuk adik-adik sekolah minggu, sehingga adik-adik sekolah minggu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Bapa, agar tercermin sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang baik di lingkungannya, sehingga dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada Bapa. Bapa, walaupun kami terhalang oleh jarak, tapi kiranya Engkau yang selalu memberikan sukacita, kebahagiaan di antara adik-adik kami Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk adik-adik dalam studinya Bapak, agar Engkau tahu mereka merindukan teman-teman di sekolahnya, tetapi kiranya Engkau selalu memberikan semangat dengan keadaan seperti ini Bapak, untuk tetap mau sekolah. Bapak, kiranya Engkau juga yang memberkati keluarga adik-adik sekolah minggu, agar selalu sukacita, sehat selalu walaupun di masa-masa seperti ini Bapak. Lindungi adik-adik sekolah minggu serta keluarganya dimanapun mereka berada Bapak, agar mereka selalu dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Jangan lupa minggu depan kita masih ibadah online, jadi disiapkan hati dan pikirannya. Oke? Dadah.